Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan membahas hasil diskusi kami yang berjudul Sequencing Changer. Yang beranggotakan yang pertama ada Adinda Zahra Bintara Istiana Rifai dengan akhiran NIM 003. Dan ada Cynthia Monica Bunga Pantan dengan akhiran NIM 015 dan ada Siti Aulia Safira Tendri Ruapoke dengan akhiran NIM 042. Nah, di sini ada definisi sequencing changer. Sequencing changer atau juga dikenal sebagai metode terminasi rantai merupakan teknik untuk menentukan urutan nukleotida dalam DNA. Metode ini dikembangkan oleh Frederick Sanger dan rekan-rekannya pada tahun 1977. Teknik ini menggunakan dideoksinukleotida atau DDNTP yang menyebabkan adanya terminasi rantai DNA selama proses sintesis tersebut sehingga memungkinkan penentuan urutan basa DNA. Lalu ada prinsip dari sequencing changer, yaitu metode ini bekerja dengan cara menggabungkan DDNTP ke dalam rantai DNA yang sedang disintesis oleh DNA polimerase. DDNTP ini tidak memiliki gugus hidroksil 3OH yang seharusnya berpasangan dengan gugus 5-fosfat untuk diperlukan dalam pembentukan ikatan fosfodiester, sehingga ketika DDNTP terinkorporasi, sintesis DNA-nya terhenti. Setiap jenis DDNTP diberi label dengan pewarna fluoresen yang berbeda, memungkinkan adanya identifikasi basa terakhir pada setiap fragmen DNA yang dihasilkan. Ada bagian-bagian dari sequencing changer, ada 6 bagian. Dalam prosesnya yang pertama ada template, merupakan DNA yang akan kita urutkan, yang akan diurutkan. Yang kedua ada primer, untayan DNA pendek yang berfungsi sebagai titik awal pengurutan. Yang ketiga ada basa DNA yang terdiri dari H, T, G, C, dan G yang disebut G nukleotida. Yang keempat ada DNA polimerase, enzim yang menambahkan basa komplementer ke urutan DNA. Yang kelima ada dideoksi atau singkatan dari DDNTP, merupakan versi pengganti rantai dari keempat nukleotida, yaitu ada DDATP, DDTTP, DDCTP, dan DDGTP. Yang terakhir yang keenam ada kapiler kaca tunggal yang bentuknya panjang dan diisi dengan polimer gel. Adapun prosedur kerja sequencing changer. Yang pertama, sistem reaksi. 4-deoksiribonukleotida trifosfat atau yang disingkat DNTP yang sangat penting untuk sintesis DNA normal. Yang kedua, amplifikasi segen target. Penyertaan 4-deoksiribonukleotida trifosfat DDNTP yang berbeda dalam setiap sistem reaksi, karena DDNTP tidak memiliki gugus 3OH yang diperlukan untuk pemanjangan. Oligonukleotida yang diamplifikasi secara selektif berakhir di GATN atau C. Untuk pemosisian yang efektif, ini ditandai dengan fluoresensi atau isotop. Yang ketiga, elektrolisis gel. Fragmen target, DNA polimerase, primer, semuanya merupakan sistem reaksi. Selanjutnya, fragmen target berfungsi sebagai template di bawah katalisis DNA polimerase, memiliki replikasi DNA dari primer. Ketika bertemu dengan DDNTP, reaksi berhenti. Elektroforesis gel berikutnya bertujuan untuk memisahkan fragmen oligonukleotida yang dihentikan ini. Akhirnya, fragmen-fragmen tersebut dialiri arus listrik untuk menginduksi pembentukan pita. Yang keempat, pembacaan urutan. Di bawah pengaruh gabungan dari arus listrik dan resistensi gel, pita-pita reguler muncul secara longitudinal
pada interval yang sama, yang mewakili panjang sekuens yang bervariasi, masing-masing sesuai dengan sekuen ATGC. Selanjutnya, langkah-langkah pengurutan Sanger sequencing. Yang pertama, DNA untai ganda atau dsDNA didenaturasi menjadi dua DNA untai tunggal yaitu ssDNA. Langkah yang kedua yaitu ada primer yang sesuai dengan salah satu ujung sekuens ditempelkan. Langkah yang ketiga yaitu 4 larutan polimerase dengan 4 jenis DNTP, tetapi hanya satu jenis ddNTP ditambahkan. Langkah yang keempat yaitu reaksi sintesis DNA dimulai dan rantai memanjang hingga nukleotida terminasi dimasukkan secara acak. Langkah yang kelima yaitu fragmen DNA yang dihasilkan didenaturasi menjadi ssDNA. Dan langkah yang terakhir yaitu fragmen yang terdenaturasi dipisahkan dengan elektroforesis gel dan sekuens ditentukan. Selanjutnya dan yang terakhir yaitu ada kelebihan dan kekurangan. Jadi, kelebihan dari alat sequencing Sanger ini memiliki akurasi yang tinggi dan cocok untuk sequencing target spesifik. Tetapi ada juga kekurangannya, yaitu cakupan aplikasi terbatas, panjang urutan terbatas, throughput rendah, dan operasi manual mempengaruhi akurasi. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Dapat disimpulkan bahwa sequencing Sanger atau juga dikenal sebagai metode transminasi rantai adalah teknik untuk menentukan urutan nukleotida dalam DNA. Metode ini bekerja dengan cara menggabungkan ddNTP ke dalam rantai DNA yang sedang disintesis oleh DNA polimerase. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.